pancake. Hai, apa kabar? Pasti baik-baik saja kan? Di video kali ini akan membahas gangguan terkait stres. Apa itu stres? Mari kita jelaskan. Istilah stres mengacu pada tekanan atau kekuatan yang ditempatkan pada tubuh. Dalam psikologi, istilah stres digunakan untuk merujuk pada tekanan atau tuntutan yang ditempatkan pada organisme untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri. Dari mana sih sumber stres tersebut? Sumber stres bersifat psikologis atau situasional, termasuk stres yang terkait dengan pengalaman hidup sehari-hari dan bentuk stres traumatis. Sumber stres tersebut memiliki efek mendalam pada kesehatan fisik dan emosional. 1. Seperti stres faktor psikologis, seperti ujian di sekolah dan masalah dalam hubungan sosial. 2. Stres faktor situasional seperti kemacetan lalu lintas, dan faktor lingkungan fisik. Gangguan stres dibagi dua yaitu, gangguan penyesuaian dan gangguan stres traumatis. Kita akan bahas gangguan penyesuaian, reaksi maladaptif terhadap peristiwa hidup yang menyusahkan atau stresor yang berkembang dalam waktu 3 bulan sejak timbulnya stresor. Karakteristik, menurut DSM-5. 1. Gejala emosional atau perilaku muncul dalam rentang waktu 3 bulan sejak adanya pemicu atau stresor. 2. Gejala tidak termasuk dalam bagian proses berduka yang normal. Intervensi dengan melakukan psikoterapi seperti terapi berbicara dan mengonsumsi obat-obatan, antidepresan dan anti cemas, dengan pengawasan terapis. Gangguan stres traumatis. Bagi sebagian orang, pengalaman traumatis menyebabkan gangguan stres traumatis, yang merupakan pola perilaku abnormal yang ditandai dengan reaksi maladaptif terhadap stres traumatis. Dua jenis utama gangguan stres traumatis, yaitu gangguan stres akut dan gangguan stres pasca trauma. Oke, mari kita bahas gangguan stres akut. Pada gangguan stres akut, seseorang menunjukkan pola perilaku maladaptif selama 3 hari sampai 1 bulan setelah terpapar peristiwa traumatis. Seseorang dengan gangguan stres akut mungkin telah secara langsung terkena trauma, belajar tentang peristiwa traumatis kekerasan yang dialami teman dekat atau anggota keluarga. Karakteristik, menurut DSM-5. Gejala atau ciri-ciri gangguan stres akut bervariasi seperti, ingatan atau mimpi yang mengganggu dan mengganggu tentang trauma, mengalami kembali trauma berupa kilas balik, masalah dengan tidur. Intervensinya dengan melakukan terapi perilaku kognitif, Cognitive Behavioral Therapy, CBT, terapi berbasis paparan, exposure-based therapy, serta hipnoterapi dapat digunakan untuk meningkatkan pemulihan, dan mencegah gangguan stres akut berkembang menjadi PTSD. Selanjutnya yaitu Post-Traumatic Stress Disorder, gangguan stres pasca trauma, PTSD. Gangguan stres pasca trauma adalah reaksi maladaptif berkepanjangan yang berlangsung lebih dari 1 bulan setelah pengalaman traumatis. PTSD hadir dengan profil gejala yang mirip dengan gangguan stres akut, tetapi dapat bertahan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun. Gangguan stres pasca trauma atau PTSD adalah gangguan mental yang dipicu oleh ingatan kilas balik setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengerikan. Karakteristik, menurut DSM-5, pernah mengalami kecelakaan atau pernah terancam mati, mengalami cedera atau kekerasan seksual, baik secara langsung atau pernah menyaksikannya. Contoh kasus gangguan stres traumatis, Margaret adalah seorang wanita berusia 54 tahun yang tinggal bersama suaminya, Travis, di sebuah desa kecil di bagian utara New York. 2 musim dingin sebelumnya, di tengah malam, sebuah truk bahan bakar tergelincir di salah satu tanjakan es yang menuju ke pusat desa. Kesan visual pertama dan paling abadi Margaret adalah pecahan merah dan hitam yang naik ke udara dalam balet yang menakutkan. Selusin orang meninggal, sebagian besar mereka yang pernah tinggal di atas dan di belakang toko umum. Pengurus lama gereja dan sopir truk juga hilang. Pada malam hari, dia kadang-kadang memimpikannya pemandangan itu. Selama 1,5 tahun berikutnya, Margaret mencoba yang terbaik untuk tidak memikirkan bencana itu, tetapi ingatan yang mengganggu dan mimpi-mimpi itu datang dan pergi, tampaknya dengan sendirinya. Sekian materi untuk hari ini, sampai jumpa, bye.